Halo, namaku Altarifan. Aku lahir di Malang, di Kabupaten Lawang lebih tepatnya. Ya daerah dingin ya, pegunungan gitu. Pada saat itu sebenarnya lulus SMA nggak tahu mau kuliah atau apa, karena memang kala itu masih jadi pemain sepak bola semi profesional. Waktu era-era ya 97 sampai 99 lah ya, karena memang dulu senengnya main bola gitu. Selain coret-coret itu ya emang main bola. Terus harapannya kala itu kan emang pengen jadi atlet bola gitu kan. Masuk ke klub, terus ikut liga antar provinsi kayak gitulah. Ternyata waktu berkata berbeda, terjadi krisis 98. Pada saat itu ekspektasi udah tinggi, udah masuk seleksi tim Jatim, bubarlah semua. Terjadi kerusuhan, banyak sekali kan kerusuhan di situ, sampai melebar ke Jawa Timur ya, sampai era 99 kala itu ya, 99 2000 lah ya, reformasi lah ya. Itu akhirnya sedikit banyak memupus cita-cita menjadi pemain semi profesional dan jenjang lainnya. Saya melukis di kanvas itu motifnya menjadi berbeda lagi, bukan materi, bukan ekonomi dan lain-lain, karena emang pada akhirnya banyak hal yang saya rasakan itu emang tidak mampu terbahasakan di seni terapan seperti desain atau apapun. Ya saya harus ngomong sama ada perasaan yang ini kalau dibahasakan seperti apa, sedangkan lingkungan sosial juga kadang tidak bisa mengerti dengan apa yang saya omongkan. Satu-satunya alat gitu ya yang saya bisa kerjakan untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan atau saya rasakan dari tumpukan pengalaman mungkin, atau keadaan saat itu juga, ya akhirnya melukis. Gimana caranya harus struggle, itu dihidupin. Dari nggak ada menjadi ada, dari nggak bisa dihargai harus bisa dihargai. Justru itu menjadi motivasi besar ketika ada di sini, karena ini yang nggak saya alamin ada di kota Jakarta mungkin atau kota lain yang profesi ini udah bisa diterima kan. Jadi di sini motivasinya akhirnya ngedevelop kayak gimana profesi ini dihargain, terus bagaimana hadir orang-orang yang masih beririsan dengan ini, entah itu kesenian, entah itu visual art, entah itu desain, seni apapun lah. Ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami tantangan yang besar yang sama, dan itu yang menarik, justru mengambil sisi lombok dari mengambil keuntungan dari sisi yang itu gitu. Oh, ada tantangan bersama nih sebenarnya di sini. Ini yang seru. Yang di kota-kota besar mungkin hari ini karena industrinya udah berjalan kali ya. Dan seperti itu. Nah, ketika ada di sini, saya ketemu banyak anak sini tuh pengen ngambil kuliah desain atau sesuatu yang non ekonomi dan non hukum lah intinya. Itu kok dilarang gitu. Oh, jangan-jangan emang nggak ada benchmarknya. Padahal itu mereka pingin banget ada di situ. Kenapa ya? Nah, beberapa teman-teman itu akhirnya bertemu saya, dan mungkin aku berpikir harus ada membuat benchmark kali ya, biar teman-teman orang-orang itu berani untuk ngambil jurusan atau belajar atau profesi bahkan di bidang apapun yang dia suka gitu loh, bukan terpaksa. Maka dari itu saya bikin Fire Tooth itu satu sebagai ruang untuk belajar tentang bidang yang saya geluti. Yang kedua, ya bagaimana menumbuhkan ini dari sisi kapital untuk bisa menjadi benchmark. Oh, karena ada contohnya. Oh, bisa loh bergerak hidup di profesi ini. Jadi itu harus dibuktikan kan, ya belajar, ya bekerja, ya belajar, bekerja. Terus saja sih seperti itu. Pada akhirnya ya nggak tahu itu motivasinya apa, ekonomi apa. Mungkin sekarang hari ini kayak gini ya, cuman saya punya bayangan suatu saat dia akan seperti yang saya imajinasikan. Salah atau benar, tapi saya jalanin aja
seperti itu. Nggak bisa aku bergerak kalau berdasarkan fakta realita yang ada. Jadi hidup itu ngerasa nggak ada perjuangannya ya. Ada kesamaan Lombok itu dengan kampung kecilku gitu, yang kosmopolit, yang seru lah ya, karena kita bisa ketemu dengan keberagaman dekat sekali. Contohnya kayak Mataram. Jadi kalau ngomongin Lombok bisa jadi tujuan kalau menurut saya. Dia bisa karena emang secara geografis dia di sentral ya, di tengah. Dia bisa menjadi etalase yang etalase kebudayaan Indonesia mungkin. Dia bisa menjadi laboratorium sumber daya manusia yang berkualitas, apapun itu, terutama kesenian ya, kalau karena bidang saya ada di situ gitu. Ya sebagaimana banyak gunung di Indonesia, tapi Rinjani paling unik kan. Nah, visi saya itu seperti itu gitu. Di sini bukan yang gegap gempita rame, tapi ya ada banyak tapi berkualitas. Setiap kesempatan atau apapun yang dikerjakan itu satu petualangan dan yang punya ceritanya sendiri sih. Dia punya narasi sendiri, dia punya cerita sendiri, dia akhirnya punya proses sendiri. Kita bertemu dengan orang-orang baru, pada akhirnya outputnya juga berdiri sendiri gitu. Tentu saja saya menghargai setiap proses pekerjaan, entah itu komersial atau non komersial, semuanya itu punya cerita. Dia momen itu sendiri sebenarnya. Kalau di ngomongin paling sentimental ya tentu saja ya praktek berkarya secara pribadi ya, kayak melukis dan art for art lah ya, itu yang paling sentimental. Karena mau tidak mau saya mesti jujur berdialektis, terus membangun bahasa bersama dengan perasaan yang saya alami sebenarnya, yang ada di dalam. Nah itu yang cukup menantang sebenarnya, bagaimana berkelindan dengan bidang kosong itu. Sebenarnya itu kan dialektis yang berat gitu bagi saya. Ya urip itu urup ya, jadi hidup itu menyala. Jadi kita punya cahaya, kita punya potensi dari dalam diri yang ya itulah fungsi kita menapaki hidup, bagaimana pendar apa yang kita miliki, hal-hal baik atau kemampuan atau apapun itu bisa bermanfaat buat sekitar kita. Itu satu. Terus yang kedua, dari konteks sosial, lagi-lagi karena saya orang Jawa, terlahir di Jawa dan mengenal filosofi itu, kita melihat hidup itu emang cakra gitu ya, mutar, berputar. Ya ada kalanya kita berada di masa gelap, masa terang. Sebenarnya latihan kita itu untuk latihan bijaksana saja sih. Ujung dari segala kepintaran ilmu pengetahuan atau apapun itu sebenarnya bagi saya wisdom, ya kebijaksanaan mengelola, yaitu